kelam, baru terang ini bisa Amin. Amin. Nah, jadi kalau masih gini sih orang belum teriak. Ini benar, ini buat saya nih kayak Kairos. Bentar lagi nih kita berdiri, kita kayak orang yang lahir dengan pesan. Kamu cuma bilangin enggak, hidup tuh begini, orang akan dengar tuh. Kenapa? Karena dia lihat bedanya di kita gitu. Loh, kamu kenapa nggak susah ya? Loh, bukan nggak susah, sama-sama. Kita sama-sama dalam krisis. Cuma meresponnya kita terhadap krisis nggak sama dengan mereka. Nah, disitulah mereka bilang, apa yang beda di dalam kamu? Nah, ini loh kalau lihat ini. Aku akan menjadikan kau istri dalam kesetiaan sehingga engkau mengenal Tuhan. Tuhan dan Tuhan, setianya Tuhan tuh sampai kita kenal nih. Tuhan dan nyerah. Tuhan dan nyerah. Satu kali tentang Ambon, saya 3 kali mau lari mau keluar karena nggak kuat lagi. Lalu setelah itu saya menyesal dan merasa bahwa bersalah banget sama Tuhan. Wah, hamba Tuhan apa nih gitu, itu menghukum diri sendiri. Ya, saya menyesal seperti Tuhan khotbah lo sendiri mau lari gitu kan. Tapi bagus Tuhan itu ya, benar dia Tuhan sih, dia bukan manusia, bener ya. Dia semua yang saya tahu diingetin gitu. Mulai dia bilang Musa pernah mau lari. Musa pernah mau lari dan saya kejar. Tuhan nggak bilang ini, Musa mau ngecut lu, gue ganti deh sama orang lain. Itu saya nangis. Tuhan nggak ganti orang, Tuhan bilang tetap Tuhan pakai Musa. Jadi Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu alasan dasar kamu. Nah ini yang kita nggak tahu. Istri, suami pun nggak tahu. Gitu, kenapa sih lo gini ya? Gitu, cuma tahu itu. Tapi Tuhan paling tahu alasan dasar. Itu Tuhan paling tahu alasan dasar dari setiap, bahkan pelanggaran kamu. Yunus. Oh, Yunus tuh nabi yang mementingkan nabinya, bukan bangsa, bukan jiwa, ya kan? Udah jelas Tuhan bilang pergi ke Niniwe, dia lari kok, ya kan? Dia lari. Orang kafir lebih baik dari dia. Coba lihat di kapal itu kan, mereka begitu hormat sama dia, mereka bilang kenapa? Kalau baca kitab Yunus tuh, waduh, dibuanglah dia kan. Nah, yang saya dapat waktu saya sedang menyesal itu, Tuhan bilang gini, kamu lihat Yunus pun lari dengan sengaja. Saya nggak ganti. Tuhan kejar Yunus tuh, saya nggak ganti Yunus. Saya nggak salah waktu pilih kamu dari awal. Saya nggak keliru, saya nggak pura-pura, saya nggak curang dengan kamu. Saya tetap pakai kamu. Saya kejar sekalipun pakai ikan, saya kejar kamu. Waktu saya nangis. Lihat semua, kalau baca di Ibrani itu ya, pahlawan-pahlawan gagal semua. Gagal semua. Tapi Tuhan udah stick gitu. Makanya dia dalam kesetiaan sampai kamu kenal aku. Nah akhirnya memang kalau akhirnya kata-kata di Wahyu itu engkau layak, engkau benar. Nanti kita kenapa kita berkali-kali nolak dia, kita berkali-kali mengecewakan dia, nggak berubah setia. Amin. Wahyu itu benar, semua orang sujud dan cuma bilang engkau layak menerima penyembahan, engkau layak. Itu asli. Itu asli. Itu sudah. Nah, oke, yang saya mau kembangkan dari hal ini, mari kalau Tuhan bilang Tuhan mau jadikan kita istri, berarti hubungan yang dia ingin antara kita dengan dia itu istri dan suami. Itu hubungan yang Tuhan mau bangun antara kita. Itu berarti pribadi. Pada akhirnya saya sorry, bukan Roy yang berdiri di depan takhta pengadilan untuk kita semua. Pada akhirnya bukan suami kamu yang berdiri untuk kamu. Pada akhirnya bukan sinode, bukan siapapun, bukan yang berdiri, bukan mama papa yang berdiri untuk kamu. Berarti kekristenan itu bicara pribadi banget. Amin. Karena dia bilang masing-masing akan berdiri dan mempertanggungjawabkan seluruh hidupnya di takhta pengadilan. Pada akhirnya kita satu rumah makan satu meja, apakah kita satu meja di atas? Wah itu pribadi banget. Lihat dia bilang, karena Tuhan kan kita bukan selir. Dia bilang kita seperti istri, sangat pribadi.
It's personal. Intim banget. Yeah. Kalau ada yang paling buruk dalam hidup manusia, bukan bangkrut, There's something. bahkan bukan mati, gitu. Seperti kamu takut suamimu mati. It's not bankruptcy. It's not. Ini tau nggak yang paling buruk? Broken relation. The worst thing is broken. Itu yang paling buruk. With Ya. God. Patahnya satu hubungan. Coba perceraian. Broken relationship. Karena sakit. Itu kan covenant. Covenant itu nggak bisa. Dia nggak bisa dirusak. Dia cuma bisa dikhianati. Nggak bisa dirusak, nggak bisa. Kamu apa pengkhianatan yang bisa memaafkan covenant. Iblis nggak mungkin bikin kita nih nggak percaya Tuhan. Misalnya pakai penyakit lah, pakai apalah, nggak mungkin. Iblis sudah tidak mungkin membuat kita tidak percaya Tuhan. Itu pekerjaan berat banget. Yang dia bikin, yang dia buat adalah kamu kecewa dengan Tuhan. Tuhan, gue udah sungguh-sungguh, nggak gereja-gerejaan deh. Itu dia, menang dia. Kalau kecewa tuh lebih parah daripada yang meninggal nggak kenal Tuhan kan? Itu, waduh Tuhan, gue setia, kurang setia apa Tuhan gue? Nah itulah itu. Kok gini? Nah, itu. Wah itu tuh, itu yang ditunggu iblis tuh. Untuk nggak percaya nggak mungkin lagi. Tapi dia bikin lalu kamu kecewa tuh, gue percaya lu, kok lu nggak tolong gue sih? Ah udah sih, sedap. Itu yang dia bikin. Itu. Nah, ayo kita lihat satu cerita. Ini hubungan kan? Hubungan. Lukas 7. Nah, cerita. Lukas 7. 7. Mulai ayat 36. Lucas 7 verse 36. Jangan. Ya? Kamu kayak opa ya? Berikan firman ya? Pasti. Saja. Loh, saya mau bilang ya, anak kecil itu memang anak kecil, tapi nggak ada, Alkitab nggak tulis roh anak kecil. Nggak ada roh anak kecil, roh oma-oma, nggak ada. Semua roh sama. Jadi yang nggak ngerti itu intelektualnya, tapi rohnya dia bisa rasa Tuhan, bisa rasa hadirat, bisa. Anak itu. Makanya benar kita bawa anak ke kebaktian, benar. No. Luke 7. Itu benar. Puterin lagu rohani, apa itu benar untuk rohnya. Bukan untuk intelektualnya gitu. Verse 37. Gitu. Itu. Oke, Lukas 7, 36. Oh, sorry. 7 verse 36. Saya baca ya, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. 37, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Terlalu sopan, bahasa Indonesia bilang seorang berdosa gitu. Dia pelacur gitu ya, gitu ya. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saya stop dulu. Nah, perempuan ini tidak diundang. Farisi itu sangat kudus, yang ini bukan kudus yang Alkitab maksud. Mereka membentuk kekudusan mereka sendiri. Gitu. Jadi boro-boro pelacur, saudara. Ini orang nggak diundang. Tapi jadi perempuan ini dengar, cuma dengar. Dan dia nekat loh. Dia melawan tradisi yang risikonya, waduh, terus dia main masuk aja. Bayangin. Waduh, masuk ke rumah orang yang nggak ngundang dia, udah bilang dia pelacur lagi.